semuanya, yang perlu Fakir sampaikan ini kita amar perintah dan dapat berkah bahasanya di dalam kisah Isra Mi'raj itu ada satu faedah namanya faedah tarbawiyah, yaitu kisah Isra Mi'raj Nabi. Faedah tarbawiyah itu tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Abu Jahal. Jadi kisahnya begini, waktu baginda Nabi salat Isra Mi'raj, kemudian waktu pagi itu ketemu dengan Abu Jahal. Dan di saat ketemu Abu Jahal itu biasa, seperti biasanya tanya kepada Nabi, ya Muhammad, kamu dapat wahyu apa? Itu setiap kali ketemu. Cuma Abu Jahal bertanya bukan ingin tahu, akan tapi ingin mencari-cari kesalahan Nabi yang tidak pernah ada. Dan waktu itu Nabi ditanya, Nabi tidak pernah berbohong. Di saat ditanya, kamu dapat wahyu apa wahai Muhammad? Dan Nabi ngerti ini orang kurang ajar. Cuma Nabi seorang guru sejati, tidak pernah menyembunyikan kebenaran, tidak pernah menyembunyikan biarpun seandainya nanti akan dicaci dan Allah. Di saat ditanya oleh Abu Jahal, Nabi menjawab, ya aku tadi malam telah mendapatkan wahyu salat waktu aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Apa di Isra Mi'rajkan? Aku diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Abu Jahal mendengar cerita ini gak bisa mengingkari karena Nabi Muhammad gak pernah bohong. Cuma setelah berpikir, Abu Jahal nangkep ini omongan, aku percaya, tapi tidak semua orang bisa percaya. Ini omongan akan aku jadikan sebagai dasar untuk memprovokasi orang agar tidak cinta, tidak senang kepada Nabi Muhammad. Mau ketawa Abu Jahal, Muhammad, mulai hari ini kau akan hancur. Orang akan dustakan kau wahai Muhammad. Tidak mungkin orang percaya engkau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Tapi dalam hati Abu Jahal nggak bisa mengingkari Nabi, karena Abu Jahal nggak bisa bohong, karena Nabi tidak pernah berbohong. Dan kemudian setelah itu Abu Jahal datang kepada orang-orang yang bakal bisa dipengaruhi. Dia cerdas, Abu Jahal tidak akan mengaruhi orang-orang kecil. Dicari Abu Bakar As-Siddiq, datang kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah kau dengar berita hari ini? Berita apa? Tentang orang yang kau cintai, Muhammad. Sekarang aku mau tanya dulu sebetulnya Abu Bakar. Tanya apa? Jika ada orang berkata bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam, gimana menurutmu? Ya nggak ada. Kalau seandainya ada orang, ya tidak ada, kata Abu Jahal. Kata Abu Bakar, kata Abu Jahal, seandainya ada orang berkata begitu, bagaimana? Ya nggak ada perjalanan 40 hari pakai onta ditempuh dalam semalam, nggak mungkin. Mendengar jawaban Abu Bakar, Abu Jahal senang. Kelihatannya Abu Bakar bakal kena pengaruhku nanti. Oh, sekarang aku tahu, aku kasih tahu wahai Abu Bakar, ada orang ngaku dia bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Siapa itu? Tahukah kau? Nih, dia adalah orang yang selama ini kau agung-agungkan. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Di saat mendengar berita semacam itu, Abu Bakar As-Siddiq tersenyum dan berkata, hei Abu Jahal, kalau yang bicara adalah orang itu, ngomong apapun aku akan percaya. Allah. Wah, Abu Jahal rengas gitu. Wah, ini kan selalu membela Nabi Muhammad. Kalau gurunya gila, muridnya juga gila. Rugi. Ini faedah juga. Kemudian setelah itu, Abu Bakar orang tidak bisa diadu domba. Ini juga faedah lain yang kita hadirkan. Abu Bakar belum percaya yang ngomong Abu Jahal. Cuman Abu Bakar nggak bisa diadu domba. Segala sesuatu yang mengurangi orang yang dicintai, yang merendahkan cintanya, nggak boleh percaya. Sayyidina Abu Bakar langsung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dengar berita bahwasanya engkau telah berjalan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Apakah benar yang demikian itu? Abu Jahal berarti Abu Bakar belum percaya. Oh, yang cerita Abu Jahal, Abu Jahal bisa saja bohong. Setelah Sayyidina Nabi menjawab, iya, aku diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi menjawab, bukan sampai di situ, aku diangkat ke atas langit ke-7. Apa kata Rasulullah? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sungguh aku sangat mempercayai. Bahkan jika engkau menceritakan lebih dari itu, aku akan percaya kepadamu. Kemudian Nabi menjawab, wahai Abu Bakar, sungguh engkau yang sangat bisa mempercayaiku. Engkau adalah Siddiq. Maka mulai saat itu
Sayyidina Abu Bakar dikenal dengan estetik yang sangat pujian Nabi. Ada faedah di sini. Kalau tadi kami sampaikan faedah tarbawiyah. Lihat, Abu Bakar mendengar dari Nabi. Tidak mendengar dari Nabi langsung masa Islam. Kemudian Abu Jahal mendengar dari Nabi yang pertama. Artinya Abu Jahal juga sebetulnya tidak bisa mengingkari. Abu Bakar juga demikian. Cuma bedanya apa? Sama-sama dapat ilmu dari Nabi. Tapi ilmu Abu Bakar manfaat, ilmu Abu Jahal tidak manfaat. Kenapa? Karena Abu Bakar mencintai baginda Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar mencintai Nabi, Abu Jahal tidak mencintai Nabi SAW. Maka faedah tarbawiyah yang kita hadirkan adalah orang belajar, biarpun dia duduk dengan yang ngajar Nabi, wali kutub atau Nabi, kalau dia tidak mencintai gurunya, dia tidak akan dapatkan ilmu selamanya. Kalaupun pintar, dia jadi pintar kayak Abu Jahal. Maka ini syarat dalam thalabul ilmi, syarat dalam menuntut ilmu harus ada mahabbah kepada guru. Mahabbah kepada guru dan adab juga pada guru. Abu Jahal tidak punya adab. Kalau mau nyelkit kepada Nabi, tidak punya adab. Dan dia sombong dengan Nabi, pokoknya tidak punya adab kepada Nabi, tidak cinta Nabi. Maka ketahuilah, dengan tidak adanya cinta, maka itu hijab antara dia dengan ilmu. Biarpun seorang sangat cerdas katanya, belajar kepada seorang guru, tapi kok nggak ada punya mahabbah, nggak akan dapatkan ilmu manfaat dari guru. Biarpun sekarang kita berjilid-jilid, kitabnya tidak akan manfaat. Kenapa? Tidak punya mahabbah kepada seorang guru. Ini yang sering kami dengar juga dari beliau, bahasanya dalam menuntut ilmu syaratnya harus ada mahabbah dan adab. Mahabbah dan adab, dan beliau juga akan menambah masalah khidmah. Kita harus punya pengabdian kepada seorang guru. Ini adalah faedah tarbawiyah dan Isra Mi'raj. Ingat, Abu Jahal pintar. Kalau hadir hari ini Abu Jahal ini adalah hafal hadis. Jadi Abu Jahal itu kalau ini dalam sejarah, semua wahyu turun kepada kita. Artinya hafal Quran. Karena apa? Dia cerdas sekali. Cuma hatinya benci Nabi, maka tidak akan ada gunanya. Maka itu adik-adik semua, anak-anakku semuanya, yuk kita tata hati kita. Hubungan kita dengan guru harus serius. Cinta kepada guru. Kalau kita lanjutkan, apa sih tanda kita mencintai guru? Kita jangan lupa untuk mendoakan setiap saat, setiap sholat, setiap saat mendoakan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bercerita, aku setelah kenal guru Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat sholat mendoakan guru. Tanda mahabbah adalah tidak pernah putus dalam doakannya. Yang kedua adalah jangan berani menyebut atau mencari kekurangannya. Maka termasuk bencana bagi seorang murid kalau tiba-tiba terlintas kekurangan guru. Itu musibah bagi seorang murid. Akan tapi keberuntungan seorang murid ditutup oleh Allah. Karena kalau ditampakkan kekurangan itu bisikan syaitan, sehingga bisa mendapatkan bisikan syaitan, melihat kekurangan guru sehingga kurang cinta ilmunya yang jauh. Maka ini harus paham biasanya. Jangan sampai ada kita mencari-cari kekurangan guru. Kalau kita berguru kepada manusia tentu ada kekurangannya, tapi murid hebat, murid dipilih oleh Allah, ditutup dari kekurangannya. Maka dari itu sebut kebaikannya. Maka dalam sejarah kita, kebiasaan kita ada namanya manaqib. Tahu manaqib? Manaqib itu bagaimana menyebut kisah orang alim agar tumbuh cinta di hati kita. Karena dengan cinta itu akan memunculkan keberkahan ilmu. Sebut kebaikannya. Sehingga kalau kita nyebut kebaikan seorang guru, akan didengar oleh murid yang lain, murid akan cinta. Berarti kita telah menanamkan cinta, maka Allah akan beri cinta di hati kita. Mahabbah pada guru ini akan tolong ini agar cepat menuntut ilmu. Inilah yang dihadirkan para ulama terdahulu. Kemudian tadi ada fawaid tarbawiyah yang lain apa? Abu Bakar mendengar berita dari Abu Jahal. Berita ini sebetulnya enak masih. Berita aneh, tidak langsung mendustakan. Akan tapi yang dibela adalah orang cinta. Maksudnya kita itu jangan gampang kemakan fitnah dalam persahabatan. Kalau ada orang datang kepada kita menceritakan tentang kejelekan sahabat kita, jangan langsung percaya, langsung dibantah. Tidak, itu sahabatku, aku tahu tentang dia. Karena kita sering diadu domba. Orang hebat Abu Bakar sendiri tidak bisa diadu domba. Itu kan maksudnya Abu Jahal untuk meracuni Abu Bakar agar musuhi Nabi. Tapi Abu Bakar hatinya bersih, hatinya punya cinta kepada Nabi, gak bisa diadu domba. Maka kita pun demikian. Jika ada orang datang pada kita membawa berita yang tidak baik tentang sahabat kita, jangan percaya kesan dia. Dia mengadu dombanya. Nah, kalau di hati kita ada keraguan,
jangan disebarkan, tapi klarifikasi. Abu Bakar langsung datang kepada Sayyidina Nabi dan bertanya. Maka jangan biasa memindahkan berita negatif tentang sahabat kita. Hati-hati, kebusukan lisan kita, kebusukan hati mudah menyebarkan berita kejelekan orang lain. Langsung bahkan senang kadang-kadang tertawa, ya. Melihat orang lain kepleset tertawa, melihat berita kejelekan temannya tertawa, maka tidak ada iman di dalam hatinya. Kropos iman di dalam hatinya. Maka kunci, kalau ada orang menceritakan tentang kejelekan saudara kita, mukmin atau siapapun, jangan kamu percaya. Jangan dibantu, jangan diekspos, jangan diposting kemanapun. Kalau memang kita bisa kenal, kita klarifikasi. Hari ini kita sering diadu domba dengan hal-hal semacam ini. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa menjadi murid yang baik untuk guru kita, dan semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dalam berguru sehingga mendapatkan ilmu yang manfaat, menghantarkan keselamatan kita di dunia hingga di akhirat. Semoga kita menjadi penerus para guru kita, penerus ulama-ulama kita, penerus baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.